Selamat malam, sahabat-sahabatku semuanya. Apa kabar di hari ini? Saya bahagia banget malam hari ini bisa hadir di sini. Kita bisa bincang-bincang bareng nih, ya. Kita bisa bincang-bincang bareng tentang banyak hal, tentang kehidupan. Manusia adalah manusia yang unik. Dari sudut pandang mana saja kita bisa memandang diri kita bisa melihat siapa saya. Mungkin dari sisi kanan wajah saya seperti ini, dari sisi depan begini, dari sisi kiri gini, dari sisi belakang begini. Nah, seperti itulah. Nah, malam hari ini saya mau sedikit sharing, saya mau sharing yaitu tentang human design. Apa itu human design dan bagaimana penggunaannya dalam hidup kita? Bagaimana melihatnya, nanti kita lihat bareng-bareng ya. Saya coba share screen dulu. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah ya? Sudah terlihat? Udah, oke, baik. Terima kasih. Ini sepertinya saya salah share kayaknya. Sebentar, bukan yang ini. Saya salah, maafkan daku. Oh ya, betul. Ya, baik. Terima kasih. Ini di sini ada matahari. Kalau tadi kita sudah menyaksikan di balik matahari ini ada twing yang keluar. Kali ini saya tidak akan menampilkan twing yang keluar, tetapi saya akan menunjukkan bagaimana bahwa diri kita berada di antara ini semua. Kita berada di antara ini semua. Ya. Kita akan melihat kembali. Ya. Kenalan dulu. Kebablasan ini kliknya. Loh, kok jadi bablas? Oke, balik dulu. Nah, baik, kenalan dulu. Saya Floren. Saya life coach dan terapis emotional healing. Kita memandang manusia dari seluruh sudut arah. Jadi kita buat bahwa kita pandang manusia bukan hanya dari satu sisi saja, tetapi biar imbang kita berputar bagikan bumi ini yang sedang berputar. Saya belajar di Academy of Astrology and Human Divination Metric di hdetik.com, Sagi Divine. Yang berminat silahkan untuk belajar di sini. Ini ilmu yang didapatkan di sini itu luar biasa banget ini. Kalau saya boleh bilang luar biasa banget ya. Karena di sini saya bisa belajar banyak nih di hdetik.com ini. Banyak banget ilmu yang saya dapatkan. Baik, saya akan kembali. Nggak mau nih, sabar. Yes. Oh, dia tidak mau. Kenapa nggak mau ini? Oke. Kembali dulu. Ini sedikit ngadat. Rupa-rupanya ngadat ini punya saya. Nggak apa-apa ya, maaf. Oke. Itunya kali Mbak, scroll mouse-nya. Oh iya, mungkin pakai klik aja. Ya, pakai klik aja bisa. Siap. Ini aku buka aja lagi dari sini ya. Semoga ini ya. Ini oke. Nah, ini human design. Desain manusia merupakan perpaduan dari ilmu kuno. Jadi di human design ini ya dipadukan dari berbagai macam ilmu. Ada astrologi, sistem cakra, I Ching, Kabbalah, kuantum fisika, dan DNA genetika manusia. Ini masuk di sini nih, di human design metric ini. Luar biasa sekali ya. Ini di dalamnya adalah cakra-cakra, nanti kita bahas, ini adalah mandalanya, nanti kita bahas lebih dalam lagi. Nah, desain manusia ini ya, desain manusia ditemukan pertama kali oleh Rauruhu pada tahun 87, masih muda banget nih, 87 itu seingatku aku masih SMP. Mungkin ada yang seangkatan dengan saya atau saya sudah terlalu tua. Nah, itu dia
pada waktu itu dia bekerja bertahun-tahun melakukan eksperimen. Dan pada tahun 92 beliau mendedikasikan seluruh hidupnya untuk mempopulerkan ilmu ini. Jadi 92 ini baru mulai populer. Jadi kalau secara ilmu saya rasa human design ini masih terbilang baru banget dibandingkan dengan kita kenal ada psikologi Abraham Maslow dan sebagainya. Nah, ini baru sekali. Ya, dia baru tahun 92 termasuk ilmu tahun 2000-an lah ya. Dengan adanya human design ya, dengan belajar ini maka kita akan memahami potensi cara tubuh kita tuh modelnya mau seperti apa sih. Lalu bagaimana bekerjanya, memahami cara kognitif otak kita tuh kerjanya kayak apa. Nah, kalau sudah gitu kita bisa lihat oh kalau saya seperti ini berarti nanti saya harus begini. Atau kalau saya sedang seperti ini, karena ada apa? Nah, itu bisa membuat kita terus menemukan diri kita sendiri. Dan kita juga belajar ketemu orang juga beda, ya. Ketemu orang akan terasa, oh ya, saya tahu bagaimana menghadapi orang-orang tertentu karena ini. Nah, sebelumnya kita akan melihat dulu. Ini ada cakra. Kita sering mengenal ya, beberapa orang sering bilang ada 7 cakra, ada 9 cakra, ada juga yang bilang cakra itu banyak, ya, cakra itu banyak ya, memang cakra itu pada dasarnya dia banyak ya, banyak sekali unsur-unsurnya. Nah ini, ya. Nah dari sini kita akan melihat ya, ini 7 cakra, kita lihat yang 7 cakra dulu. Ini sering disebut cakra sahasrara atau top of head. Kalau saya sering bilangnya di sini letaknya mahkota. Lalu saya bilangnya di sini ada ajna, ya dia terletak di antara dua alis ini. Lalu dia di sini ada throat, tenggorokan. Di sini ada anahata, heart, jantung. Ada navel, ya di sini sakral. Lalu ada reproductive vas atau disebut juga kalau saya sering bilangnya cakra sek atau cakra perut, dan ada lower body atau muladhara di sini ya, dia sebagai cakra dasar. Masing-masing pasti mempunyai tujuan maksudnya. Jadi kalau saya bilang cakra ini seperti gensetnya manusia. Kayak mesinnya manusia. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang sakit, kadang-kadang kalau ada orang yang sakit tertentu, saya cuma belajar melihat, oh dia baru sakit ini, oke saya sentuh di bagian cakra ininya saja, itu saya berikan energi cakra ini, gitu. Baik, ini ada yang 9 center atau 9 cakra. Kita mulai dari sini, head, ya. Ini yang digunakan oleh human design. Ada 9 cakra, head, cakra mahkota, ajna, sama ya, masih sama ya, throat, tenggorokan, masih sama. Nah ini yang beda nih. G, jati diri, ya. Heart, jantung. Jadi di jantung ini, ya, di heart ini dibagi 2. Nih. Di sini ada G, jati diri kita, heart ya. Lalu di sini ada heart-nya, ya. Lalu spleen. Ini spleen atau ini spleen ya. Lalu sakral, solar plexus, dan ini ada root atau cakra dasar. Masing-masing ini mempunyai cerita sendiri atau mempunyai mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Cakra nanti kita akan melihat. Oke, kita lanjut aja. Nah, sekarang kita akan lihat yang ini dulu, ya. Ini ada cerita the personality crystal ini, ya. Ini adalah kisah kehidupan, kisah dongengnya apa? Ini kristal nih penyusun tubuh manusia. Penyusun tubuh manusia, nih prosesnya, ya. Proses konsepsi terjadi pada hari ketiga. Masuklah sebuah kristal. Kita bisa bayangin masuk dari sini. Jadi kalau kita punya anak kita bisa lihat ya, bayangkan dia masuk dari sini. Lalu masuklah sebuah kristal yang menempati G-center. G-center di sini ya, jati dirinya ya. Atau dia belum punya nama. Nah, setelah hari ke-8, kristal itu pecah jadi 2. Ini
Kristal ini pecah jadi dua. Yang satu tetap di key center, yang kemudian dinamakan magnetik monopol atau disebut juga driver. Kalau bahasa rohaninya tuh sering disebut juga kayak Roh Kudus, Roh Tuhan, atau suara hati, atau Roh Tuhan sendiri yang ada di sini. Yang nantinya akan selalu menuntun hidup. Jadi kita kan sering bilang, ikuti suara hatimu, ikuti hati nuranimu. Nah, itu di sini nih ya. Sini. Nah, nantinya akan menuntun hidup kita kepada tujuan hidup. Kristal yang satu lagi pindah ke energi center, Ajna. Ya, Ajna ya di sini. Dan disebut dengan desain kristal. Ini adalah membentuk tubuh fisik atau kendaraan kita. Nih. Setelah itu, selama beberapa bulan berikutnya, terjadilah pembentukan energi center yang lain. Mulai nih dari sini, energi center ini cakra-cakra mulai muncul ya. Terus, lalu kita mulai terbentuk dan makin sempurna. Semuanya akan menjadi sempurna, semakin berkembang. Nah, sampai pada waktu yang disebut dengan min 88 derajat sun atau kira-kira 3 minggu sebelum dilahirkan, maksudlah personality kristal yaitu jiwa kita menempati head center di sini nih. Bisa bayangin nggak proses jalannya si center-center ini tadi, si kristal-kristal ini masuk dalam tubuh kita. Nah, setelah itu, ya kalau di berbagai kebudayaan itu maka sering ada acara 7 bulanan. Ada acara mungkin kalau 4 bulanan pada waktu masih ini ya. Nah, tapi ada acara 7 bulanan, ada memperingati. Nah, itu proses merayakan ini nih. Jadi untuk persiapan ya, persiapan kelahiran. Ya. Jadi kita bisa melihat bahwa sebenarnya proses pembentukan manusia, kristal ini pun juga melalui ini. Jadi pertama kali kristal masuk langsung ke sini, pecah sini, satu masih di sini, ini yang disebut suara hati, lalu dia akan terbentuk-bentuk kemana-mana, ya. Baik. Nah, sekarang kita akan lihat nih, ya. Kalau di human design kita akan melihat sama-sama, ya. Nanti akan ada cakra-cakra, ini ada Ajna, ada head, mahkota, Ajna, throat, G, ya, self love and direction, heart, solar plexus, sacral, ya, root, spleen, dan di sini, ya, di sini sakral, maaf, solar plexus, sakral, root. Nah, ini di sini ya. Kita akan lihat nih, nanti akan ada yang berwarna dan ada yang putih. Ada nanti kalau kita buka, yang penasaran boleh buka di hdetik.com. Penasaran buka di hdetik.com, lalu masukkan nama, tanggal lahir, bulan dan sebagainya. Itu atau boleh nanti silakan DM ke saya mau dong lihat itu boleh. Ya, jadi nanti saya akan membantu membuka dengan ini ya. Nah, Ajna kalau misalnya dia ini putih ya, berarti dia termasuk yang reseptif. Reseptif itu artinya mampu memilah ide. Jadi dia ada ide-ide dan juga dia ada inspirasi mana dan juga siapa mendukung atau malah menjauhkan diri mereka dari tujuan. Sedangkan kalau dia ini berwarna, berarti aktif. Aktif memiliki inspirasi atau ide yang berasal dari dirinya sendiri dan dapat membagikan pada orang lain. Jadi kalau di sini berwarna, berarti orang itu biasanya muncul ide itu dari dalam diri sendiri. Sedangkan kalau dia tidak berwarna atau putih, dia mendapat masukan ide segala macam dari inspirasi. Misalnya nih, saya itu termasuk mahkota saya itu tidak berwarna. Saya biasa kalau udah lihat gini, oh ya ide ini ya. Kalau lihat gini, oh ya seperti tadi misalnya saya lihat teman saya Mas Jibril buat gini, wah mau dong ya, langsung terpisah tuh itu, langsung tiba-tiba ada ide, ya. Nah sekarang Ajna, kita akan lihat Ajna. Ajna ini, ya, ini kalau misalnya dia ini di sini dia itu aktif, dia bisa menganalisa dan memproses ide dan inspirasi yang diberikan oleh pusat inspirasi kepala. Jadi ide-ide juga hampir seperti ini ya, seperti sini. Sedangkan kalau dia reseptif atau tidak aktif, ya dia akan lebih fleksibel dalam berpikir, terbuka dengan segala jenis pendapat dan pemikiran orang lain, mampu menyerap semua informasi seperti menyerap diri sendiri. Ya,
Itu. Nah, sekarang kita pindah nih ke bawah nih, tenggorokan ya atau throat. Nah, ya. Nah, di sini mereka yang menyala ya, gaya bicara yang nada dan action yang khas. Konsisten dengan penuh percaya diri, suara mereka akan terdengar nyaring dan cepat. Nah, cepat iramanya termasuk saya. Saya tuh selalu kalau lagi mengajar selalu bilang, "Bu, kecepatan. Bu, ini Bu." Itu udah makanan saya. Kenapa? Karena saya tuh pengennya cepet aja. Kayak memang karena tenggorokan saya tuh menyala. Itu udah itu. Tapi nah, dari sini ya, dia akhirnya bisa cepat iramanya bagi orang-orang yang memiliki ini ya, kesannya kadang sering ngegas atau marah-marah. Dia kayaknya ngomongnya, tapi padahal dia tidak. Tapi memang jenisnya dia memang di sini. Gitu. Nah, bagaimana dengan yang tidak menyala atau reseptif? Dia mampu menyesuaikan komunikasi sesuai dengan keadaan dan bisa memenuhi kebutuhan orang lain. Kecenderungan sulit untuk berbicara dan mengungkap sesuatu gagap dan pelan-pelan dalam berkata. Jika dilatih bisa memiliki kemampuan banyak bahasa itu. Paling tidak dia bisa menguasai. Belajar bahasa kan jauh lebih cepat lah, ya karena dia bisa menyerap kemampuan dari yang lain-lain, dari luar itu. Jadi kalau kita punya anak, kita tahu tenggorokannya, tenggorokannya dia berwarna, tetapi kenapa dia tidak bisa mengungkapkan, kita mesti cari tahu. Jangan-jangan, ya, itu. Karena saya kadang juga kemarin saya coba praktek ke murid saya, dia lihat, "Aneh ini kok pendiam banget, pada tenggorokannya menyala." Oh, ternyata dia ada tekanan dari rumah. Jadi ada pengaruh dari luar. Seperti itu. Akhirnya saya coba ini, lalu pelan-pelan mulai. Atau ada anak yang kalau ngomong ngegas. Nah, kita juga bisa ngontrol. Itu kadang di luar dugaan juga ya. Baik. Sekarang kita akan lihat ya. Selanjutnya yaitu di ini. Kita akan lihat di jati diri ya. Ini pusat energi ini ya. Pusat energi ini di jati diri atau G ya. Nah, di sini orang-orang yang aktif, nih dia di sini berwarna kuning, memiliki pusat jati diri yang aktif dengan memahami tentang siapa dirinya. Siapa sih saya? Dia paham dan memahami apa tujuan hidupnya. Jadi kalau ada orang ini kalau ditanyain, ya dia pasti, "Oh ya, saya begini. Iya, saya tahu saya mau ke sana." Nah, enak banget nih kalau coaching orang-orang yang seperti ini. Kalau saya lagi meng-coaching orang seperti ini enak sekali. Kenapa? Karena dia tahu, gue mau ngapain sih? Dia lebih mudah lah itu. Nah, kalau ini dia berwarna putih, ya biasanya dia akan lebih nyaman dengan dirinya walaupun mereka tidak memiliki tujuan dan arah kehidupannya. Sering terasa di zona nyaman lah, itu sering di zona nyaman. Terus akhirnya mereka akhirnya mereka kadang sering terkungkung aja di situ. Nah, tetapi ya mereka berada di identitas mereka, tapi dia gampang bergaul, supel dengan siapa saja ya. Mulai dari kalau kita bisa lihat nih orang-orang yang ini reseptif, itu dia kalau bergaul sama siapa saja dia oke. Wah, semua disapa, "Hai, halo, pagi," dan sebagainya gitu. Baik, itu tentang G ya atau jati diri. Nah, sekarang kita akan lihat yang heart. Nah, ini luar biasa banget ini heart ini, ya. Ini adalah motor center sebagai kekuatan ego, kekuatan willpower di sini nih. Kalau di sini aktif, ya, memiliki kecenderungan ingin selalu mengontrol apapun dalam hidupnya. Oh ya, harus ini gitu. Terus kalau memiliki kemauan, wah kuat banget, keras banget. Harus gitu. Ini enak banget kalau ketika kita mau meng-coaching orang, ini pengalaman saya ya. Ketika saya berhadapan coaching dengan orang, kalau di heart-nya ini berwarna. Wah, dia diarahkan, "Kamu mau apa sih?" "Wah, saya harus gini, enak banget. Beda yang reseptif ya atau yang ini yang tidak berwarna. Kalau di Human Design di HDT itu kelihatan warna-warnanya ya. Nah, tetapi dia bukannya tidak memiliki keinginan, hanya sering dibilang apa ya? Ya sudahlah, ini saja udah cukup kok. Itu. Dan orang-orang seperti ini kan misalkan diajak ini ya sudahlah mau ngapain lagi ya. Dia sering berada dalam lingkungan nyaman. Nah,
Tetapi kalau dia terpengaruh oleh keadaan sekitarnya, ya conditioning sekitarnya, pasti juga bisa akan mempengaruhi perubahan. Terus ya, dia akan merasa damai dan sejahtera karena tidak ada yang harus mereka buktikan. Nggak ada, ya saya bisa, nggak ada. Bisa nggak bisa ya sudahlah. Gitu. Baik, itu yang heart. Sekarang kita pindah ke sakral. Sakral sini. Orang yang sakralnya aktif memiliki energi yang tidak ada habis-habisnya, nggak capek-capek. 24 jam kalau bisa sehari itu 28 jam. Itu yang sakralnya aktif ya. Itu. Saya ini termasuk sakral aktif. Jadi kadang kalau udah malam sampai malam kadang saya kuat. Bangun pagi itu kuat. Kalau udah saya tepar benar-benar tepar berarti memang saya udah capek. Tapi saya termasuk aktif juga itu. Nah, terus akhirnya ya kalau ini kadang sering malam susah tidur. Kalau udah susah tidur itu ya mungkin ada beberapa teman kalau udah susah tidur, nah apa ya kita doa, baca buku, baca novel atau apalah. Nah, orang yang memiliki sakral yang reseptif nih tidak boleh bekerja terlalu keras. Akhirnya gampang lelah. Kalau udah itu dia gampang tidur. Saya dulu waktu pertama kali sering melihat anak saya tuh kalau udah itu dia gampang lelah. Di sekolah kalau udah ngantuk dia tidur. Ini kenapa anak ini nih? Kalau udah itu akhirnya setelah saya belajar human design, saya lihat, oh ternyata betul sakral anak saya tuh putih. Ternyata dia cepet lelah, cepet capek. Apa berikut? Enggak mau udah santai aja dia gitu. Sehingga oh akhirnya di situ saya terlihat. Inilah untungnya kenapa saya belajar human design dan saya bersyukur sekali belajar ini. Ya. Baik, sekarang kita pindah ke solar plexus. Orang yang memiliki unsur ini pusat ulu hati yang aktif ya atau solar plexus memiliki emosi yang suka berubah-ubah. Aku pengen makan bakso deh. Tadu. Ah nggak jadi deh. Apa lagi ya? Nah, terus akhirnya seperti gelombang ya. Di satu waktu merasakan tiba-tiba, aku seneng banget tuh, tapi tiba-tiba langsung seret, tiba-tiba sedih, nangis. Nah, ini perlu disadari bahwa gelombang emosi ini tidak permanen, bisa berubah dengan cepat. Dalam waktu 1 detik pun bisa tiba-tiba berubah dari gembira langsung. Itu ya, itu orang-orang solar plexus yang aktif. Bagaimana yang tidak aktif? Ya, yang saya itu kadang dirinya sedang emosional padahal dia dalam pengaruh. Jadi gini, kalau orang-orang reseptif yang solar plexusnya reseptif atau tidak aktif, misalnya nih, dia kan gampang terpengaruh. Karena pada dasarnya manusia itu kan dengan energi harus saling memberi, ya, saling memberi itu timbal balik. Nah, orang yang solar plexusnya reseptif, dia gini, dia udah duduk di depannya marah, nah dia langsung terkondisioning, twing, dapat twing gini, loh, tiba-tiba dia jadi ikut marah tanpa dia sadari. Lalu di sebelah sana ada lagi, wah udah, tanpa dia sadar bahwa dia marah sebenarnya karena pengaruh dari luar. Padahal dirinya sendiri juga nggak ada apa-apa. Itu, ya. Saya kadang juga kita sering menemukan lah orang-orang seperti ini. Tiba-tiba marah nggak ada kejelasannya, ini marah ngapain marah nih, ya. Itu ternyata dia karena pengaruh dari luar conditioning ya. Baik, sekarang kita akan lihat ini cakra limpa atau spleen. Ini orang yang memiliki pusat limpa yang aktif mampu merasa nyaman dalam segala situasi dan kondisi. Kehadiran mereka juga bisa membuat orang lain di sekeliling mereka menjadi nyaman. Mereka mampu mengakses kemampuan intuisi dan firasat mereka secara konsisten. Intuisinya besar nih. Nah, bagaimana yang reseptif? Yang reseptif, orang yang memiliki pusat limpa yang reseptif, mereka lebih nyaman, ya. Mereka lebih nyaman jika berdekatan dengan orang yang memiliki pusat tanpa aktif, ya. Memiliki pusat yang limpa yang aktif. Mereka juga lebih peka dan sensitif terhadap kesehatan dan apa yang mereka makan serta memiliki imun tubuh yang tidak sekuat orang yang memiliki pusat limpa yang aktif. Jadi orang yang limpa aktif tuh dia kadang ini juga katanya dan betul juga, betul juga. Dia lebih banyak untuk pengobatan itu segala macam dia oke nih. Jadi nanti dicek aja ya limpanya aktif atau tidak nih. Kalau limpanya
tidak aktif atau putih, biasanya dia untuk pengobatan. Kadang-kadang saya limpah anak saya itu kan dia putih. Nih, mama capek pegangin sini, terasa nyaman itu. Atau saya lihat ya itu ya. Itu salah satu kita kegunaan kita mengetahui ini tentang human design. Lalu sekarang kita pindah ke ini cakra kuda-kuda atau root dasar ya yang di sini ya. Orang yang memiliki pusat kuda-kuda yang aktif selalu merasakan keinginan yang konsisten untuk bertindak ya. Jarang bisa berdiam diri, selalu ada saja yang dikerjakan. Mereka memiliki cara-cara menerima untuk tetap tenang ketika sedang berada dalam tekanan dan banyak kesibukan. Memiliki energi yang konsisten untuk tetap bertahan, gigih, ambisius dalam mengejar keinginannya. Sedangkan yang reseptif, orang yang memiliki pusat kuda-kuda yang reseptif secara alamiah ketika sedang sendirian atau ketika tidak terkena conditioning, ya, lebih merasa santai, rileks, serta menjalani kehidupan sesuai dengan elemennya. Memiliki kecenderungan untuk menunda pekerjaan. Nah, hati-hati nih ya, siapa yang suka yang reseptif ya, suka menunda pekerjaan sampai ke menit terakhir. Biasanya kalau dari last minute dia akan lebih cepat. Wah, oh tinggal 5 menit lagi ya. Mungkin bisa jadi kita ini memiliki ini nih. Oh kurang sebentar lagi, ayo kita kejar deh. Kita habiskan kerjaan kita kerjakan sampai tuntas ya. Mereka akan buru-buru bekerja dengan bebas ya, dengan terbebas dari tekanan. Mereka bisa melakukan pekerjaan dengan cepat ya, kerjanya juga cepat. Baik, ini tentang ini ya. Sekarang kita akan lihat pola energi. Sebentar, saya stop screen dulu. Sebentar. Oke, saya balik lagi. Sampai di sini, apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita akan lanjut dulu. Ya, kita akan lanjut dulu. Baik, saya akan lanjut dulu. Nah, kita akan kembali ke sini. Ya. Nah, ini adalah pola energi manusia. Pola energi manusia. Ini energi itu kalau kita lihat ya di energi manusia ini ada berbagai macam pola energi ya. Pola aliran energi atau definition ya. Ini ada yang single definition. Kalau di HDT itu nanti kita akan lihat di situ ada ya single definition. Orang yang single definition ya pada single ini memberi keutuhan aliran energi yang konsisten ke seluruh tubuh. Nih ya. Terus dia dirancang juga untuk beroperasi dengan mandiri. Jika dalam menjalin hubungan mereka tidak merasa nyaman, mereka bisa memutuskan untuk mengakhiri tersebut tanpa merasa sungkan. Ya. Jumlah populasi mereka sekitar 41,9% dari jumlah populasi seluruh manusia. Ini Rahu itu hebat sekali ya, dia sudah bisa melihat berapanya ya. Nah, baik, sekarang kita lanjut yaitu pola split ya atau pola split. Ini kita akan lihat dulu ya, pola split atau split definition. Nah, ini. Split definition ini ada dua aliran nih ya. Di sini ada dua grup. Nah, ini sini, ini atau mana lah. Biasanya kalau di Human Design nanti akan terlihat kita polanya kalau split mana dengan mana dengan mana ya. Dia membentuk dua grup ya, dua grup. Terus orang-orang seperti ini ya selalu merasa dirinya tidak utuh dan membutuhkan orang lain untuk melengkapi dirinya. Mereka seolah hidup dalam ilusi yang bisa menghabiskan waktu dan energi untuk mencari sesuatu yang hilang ya dalam diri padahal sudah tidak perlu. Jumlah populasi mereka sekitar 45,89% dari jumlah penduduk di Indonesia ya. Itu yang pola split. Baik, sekarang kita akan pindah lagi. Nah, ini triple split definition ini luar biasa banget nih, ya. Triple split definition, ya. Mereka makhluk kompleks dengan potensi yang luar biasa. Ya, ini mungkin kalau hampir semua banyak cakra-cakra yang aktif, pasti dia akan seperti ini. Ya. Terus, namun ketika mereka berada dalam sebuah
hubungan dengan orang lain yang memiliki jembatan penghubung dan mengalami ketidakcocokan, mereka akan merasa terjebak dan tidak bisa melepaskan diri. Ini orang-orang seperti ini kita bisa lihat nih ya. Ini ada salah satu contohnya, ya. Ini dengan ini dengan ini. Kenapa? Karena hampir semua cakranya aktif. Ya, itu. Jumlah populasi mereka ini tidak terlalu banyak, 10,18 dari jumlah populasi seluruh penduduk dunia. Ya. Itu tadi adalah pola energi. Ada lagi, nah baik. Sekarang kita akan lihat, ini ada, nih, kalau misalnya kita buka HDTIC ya, akan muncul seperti ini nih. Kita buka punyaan Bapak Joe Biden. Siapa itu Bapak Joe Biden? Semua pasti sudah tahu. Beliau adalah Bapak Presiden Amerika saat ini ya. Nah lihat, coba nih. Ajna, tenggorokan, G, dan sakral. Aktif ya. Kita bisa lihat ini ya. Dia ternyata adalah tipe generator pekerja ya. Dengan HD profilnya 46 atau opportunist role model ya. Ini di sini kita akan lihat ini split definition-nya. G sakral dia ada split definition. Tadi split definition apa? Split definition udah oke, saya ulangi lagi. Nah, ini dia split definition dengan ya, ini ada dua, ini dengan ini dengan ini. Ya. Itu split definition tadi kita sudah lihat seperti apa. Baik. Nah, ini namanya mandalanya. Mandala atau kalau digambarkan dihubungkan dengan planet-planet tadi ya. Nih, pusatnya adalah di cakra sakral. Dengan tipe G ya, generatornya sakral 46. Generator sakral 46. Nah, di sini akan terlihat berbagai macam planet-planet yang mempengaruhi dia. Di sini ada di house 12, bahkan kalau belajar lebih dalam lagi nanti kita bisa lihat di sini ada bumi atau bulan atau bumi yang mempengaruhi dia, ya sun atau moon, lalu kita bisa lihat di sini nih. Ya. Next kita akan lihat lebih lanjut lagi. Nah, ini adalah yang tidak disadari, ya. Kalau hitam itu berarti dia yang tidak disadari, ya. Dia nih. Dia ternyata banyak ini kalau kita lihat angka-angka ini adalah gerbang-gerbang. Ya, gerbang-gerbang manusia ini ada artinya banyak sekali, ya, artinya banyak sekali. Misalnya saya akan melihat contoh satu punya Bapak Joe Biden nomor 43. 43, apa artinya 43? 43. Nah, ini. Dia Bapak Joe Biden, gerbang dia yang aktif itu 43. Itu kita bisa lihat di ini orang 43 itu adalah bacakan satu aja yang bagian ini ya, di sini ya dia aktif 43 nih. Itu adalah ini orang yang punya wawasan luas ya. Gerbang ini memberikan seorang kemampuan untuk menjelaskan pemikiran kreatif dan mereka memiliki dengan cara yang terstruktur ya. Mereka didesain untuk tidak tertarik dan kecenderungan memblok pikiran dan pendapat orang lain karena merasa dirinya sudah tahu segalanya sampai mereka menemukan masalah yang buat mereka merasa mentok, barulah mereka mau mendengarkan pendapat orang lain. Ini pantas ya jadi presiden Amerika saat ini. Dia pengetahuan luas. Hanya kadang kalau udah, ya gue udah tahu dah, stop, berhenti. Nah itu yang penting. Kita kalau lihat di sini banyak banget ini. Ya, baik. Lalu ini ya unicorn-nya, ya yang udah disadari nama ini ya. Oh ya ini adalah dia artinya pengaruhnya ya keluar nih ya ini artinya bisa ide keluar nih ya dari luar ya. Oke. Nah baik, terima kasih mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau atau sudah jelas atau blast ya. Jelas dong, jelas.
Ya, baik. Jadi kurang lebihnya ya. Jelas Oke. harus ikut kelasnya kan gitu. Jelas harus ikut kelasnya. Jadi tambah penasaran kan? Kita jadi pengen lihat kan? Apalagi tidak setiap buka klik VIP Classroom. Jadi minta kelas untuk VIP. Jadi setiap kali mau buka klik VIP kan. Nah, kalau kita bisa kalau kita bisa VIP. Ya, baik. Kalau sudah, terima kasih. Saya tutup sampai sekian. Terima kasih. Mungkin next time kita ketemu lagi. Yuk, terima kasih. Ya, oke.